Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sundermawan. Saya merupakan mahasiswa tingkat akhir dari program studi Sistem Informasi di Telkom University Surabaya. Saat ini saya berdomisili di Surabaya dan sedang menempuh semester akhir sambil fokus menyelesaikan skripsi saya. Minat saya sendiri ada pada pengembangan produk dan analisis data, dengan visi karir menjadi seorang project manager di bidang teknologi yang paham proses bisnis dan bisa memimpin pengembangan produk secara end-to-end. Motivasi ataupun komitmen saya mengikuti program ini saya rasa karena program ini selaras dengan tujuan karir saya. Saya ingin belajar langsung dari para expert Telkom nantinya untuk memperluas koneksi profesional saya pribadi, serta mengembangkan soft skill dan hard skill saya melalui real project yang akan diberikan nantinya. Saya siap berkomitmen penuh selama beberapa bulan ke depan dan berkontribusi nyata di unit kerja yang diberikan. Kemudian berbicara mengenai kesibukan saat ini saya sedang menyelesaikan skripsi saya untuk sebagai syarat kelulusan, dan selain itu saya juga aktif memperdalam skill-skill saya baik itu di bidang analisis data, UI UX ataupun pengembangan produk digital. Saya juga sedang dalam tahap merapikan kembali portofolio saya agar nantinya saya lebih siap terjun ke dunia kerja. Kemudian berbicara mengenai proyek menarik yang saya pernah kerjakan, baik itu tugas kuliah ataupun pengalaman-pengalaman saya ketika magang, itu ada beberapa proyek yang akan saya ceritakan. Ada 3 proyek di sini. Yang pertama proyek ketika saya melaksanakan program kerja praktek, yang mana ini merupakan program wajib dari kampus. Pada program KP ini, saya melaksanakan KP di salah satu software house yang ada di Surabaya, yang dimana saya di sini memposisikan diri sebagai seorang front-end developer dan analisis sistem dengan durasi 3 bulan. Nah, di sini saya mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen rumah sakit bersama tim developer yang ada di perusahaan tersebut, dan saya juga melakukan analisis kebutuhan langsung kepada rumah sakit, yang dimana kebetulan rumah sakit di sini adalah rumah sakit yang ada di daerah Tongas, Probolinggo. Selain melakukan analisis sistem, saya juga melakukan perancangan UI UX dari hasil analisis sistem yang telah dilakukan sebelumnya, hingga nantinya akan diakhiri ke tahap pengembangan program berupa fitur-fitur asesmen digital dan CRUD menggunakan framework PHP seperti Laravel, Vue, dan Nux. Ketika tahap pengembangan sudah dilakukan, di sini saya juga terlibat dalam tahap pelatihan bagaimana ke depan pengguna dapat menggunakan sistem ini secara lancar dan benar sesuai pedoman yang telah kami buat. Nah, berbicara mengenai tantangan sendiri, tentu ada beberapa tantangan nih. Yang pertama terkait memahami kebutuhan pengguna medis itu nggak mudah, karena banyak revisi tentunya dari pihak-pihak rumah sakit, dan bisa dibilang memang dari pihak-pihak rumah sakit itu tentu menyampaikan analisis sistem mereka itu secara mentah-mentah, dan kita sebagai pengembang harus bisa menyimpulkan secara solutif gimana agar apa yang mereka mau itu benar-benar bisa tercapai, walaupun mereka memberikan sebuah sistem yang mereka inginkan dalam bentuk kalimat mentah. Dan tentu tantangan lainnya seperti adanya banyak revisi ketika sistem itu telah dikembangkan, seperti perubahan-perubahan minor yang tentu itu menurut kami wajar-wajar saja, karena memang perubahan-perubahan dalam pengembangan sebuah sistem itu pasti ada. Nah, di sini saya selaku pengembang juga belajar untuk lebih sabar, komunikatif, dan terus berpikir solutif. Hasilnya, hingga saat ini sistem kami dipakai langsung di rumah sakit untuk mendukung pelayanan BPJS. Saya bangga karena bisa berkontribusi di sektor kesehatan. Selanjutnya, ada produk ataupun proyek pengembangan layanan kesehatan mental atau peer counseling. Nah, saya juga pernah melaksanakan magang di salah satu startup digital yakni PT Ocean Global Digital di salah satu anak perusahaannya yakni Heryugo. Di sini saya berperan sebagai PIC Product Development Officer. Nah, di internship ini saya bertanggung jawab atas layanan peer counseling. Saya merancang alur layanannya, SOP-nya seperti apa, dan mengelola operasional harian bersama konselor baik dari sebelum launching hingga layanan itu selesai diselenggarakan. Nah, tantangannya sendiri di sini saya tahu bahwasannya kami harus bersaing dengan layanan serupa, karena banyak startup di luar sana yang menyediakan layanan serupa, dan kami juga termasuk layanan yang baru layanan peer counseling terbaru. Jadi di sini kami pada proyek ini saya berfokus bagaimana layanan yang kami kembangkan ini memiliki target pasar yang tetap terlebih dahulu, dan memiliki personal branding yang kuat terlebih dahulu. Jadi kami tidak
fokus kepada pendapatan keuntungan. Nah, oleh sebab itu di awal kami memberikan layanan gratis sebagai branding awal. Nah, hasilnya respon pengguna sangat positif, banyak yang terbantu dan ikut berpartisipasi aktif. Saya belajar banyak hal tentang empati dan strategi produk tentunya. Oke, untuk proyek menarik lainnya atau yang terakhir, yakni proyek terkait pengerjaan tugas akhir dari mata kuliah Natural Language Preprocessing atau pemanfaatkan teknologi machine learning. Nah, pada tugas mata kuliah ini saya menganalisis sentimen pada aplikasi Tokopedia yang ada di Play Store. Nah, di sini intinya saya menganalisis 200 review pengguna aplikasi Tokopedia menggunakan model SVM. Tahapannya mulai dari preprocessing, pelabelan fader, TF-IDF, hingga evaluasi akurasi. Nah, tantangan saya sendiri dalam pengerjaan proyek ini, di mana semua tahapan yang saya lakukan dalam pengerjaan proyek ini, itu benar-benar saya pelajari dari nol. Walaupun begitu, saya tetap konsisten belajar hingga berhasil mendapatkan nilai yang sempurna untuk tugas besar dari mata kuliah ini. Nah, hasilnya saya tahu bahwasannya sentimen apa yang lebih dominan pada review aplikasi Tokopedia ini, dan saya dapat mengetahui topik dominan apa sih yang paling relevan dibahas dalam review aplikasi ini. Dari sini saya belajar bahwasannya betapa powerfulnya teknologi machine learning dalam membantu pengambilan kebutuhan bisnis. Kemudian terkait tools yang saya kuasai ataupun pernah gunakan dalam pengerjaan proyek, itu ada beberapa tools yang bisa saya gunakan atau dapat saya gunakan berdasarkan pengalaman saya. Terkait tools desain sendiri, saya dapat menggunakan tools seperti Figma, Canva, dan Mesh utility software. Nah, semua tools ini saya skalakan 7, saya dapat menggunakannya. Nah, kemudian untuk tools manajemen proyek seperti Trello dan Notion, saya bisa menggunakan tools ini dalam skala 7, dan tools analisis data seperti Excel, Power BI, MySQL, dan SPSS. Saya bisa menggunakan tools seperti Excel, Power BI ini dalam skala 7, sedangkan MySQL dan SPSS dalam skala 6. Kemudian ada tools seperti pengembangan website ataupun aplikasi seperti Laravel, Vue, Nux, dan Vitify. Ini saya kategorikan dalam skala 8. Baik, mungkin ini terakhir dari sesi penyampaian video resume saya. Terima kasih. Saya yakin bahwasannya Digistar bisa menjadi tempat yang terbaik bagi saya untuk tumbuh dan berkembang secara profesional dan pribadi. Saya siap belajar, berkolaborasi, dan memberikan yang terbaik untuk tim dan proyek yang nanti akan diberikan. Terima kasih sudah menyimak video saya. Sampai jumpa di tahapan berikutnya.